Baik, seperti yang sudah kita diskusikan tadi, hari ini kita akan coba pelajari satu studi kasus penerapan satu teknologi gitu ya untuk meningkatkan produktivitas di industri retail. Ada dua hal yang menarik yang sudah pernah coba kita teliti itu di industri retail ini. Tadi yang saya katakan adalah proses untuk meminimasi waktu picking produk, ya, waktu pengambilan produk. Dan yang kedua itu adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk meminimasi jumlah produk yang obsolescence atau kadaluarsa. Itu nanti akan kita bahas di sesi berikutnya. Yang hari ini kita akan coba diskusikan bagaimana kita menerapkan satu teknologi untuk merancang atau merelayout dari penempatan produk-produk gitu ya, supaya waktu untuk picking produknya itu menjadi lebih minimum. Ya, baik. Nah, karakterisasi sistem dari industri retail itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini saya sebutkan saja sebagai PTX, ini industri retailnya. Jadi di PTX ini dia punya distribution center. Distribution center ini adalah tempat diterimanya produk dari para supplier, kemudian nanti para outlet begitu ya. Para outlet kebetulan di tempat yang kita teliti ini kurang lebih dia memiliki 200 outlet. Nah, setiap outlet ini setiap hari mereka memesan barang ke DC atau ke distribution center. Kenapa? Karena di outlet-outlet itu ya biasanya setiap malam mereka melakukan yang namanya stok opname gitu ya. Nah, di stok opname itu yang dilakukan adalah rekonsiliasi antara jumlah barang yang terjual dengan jumlah uang yang diterima. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka melihat mana produk-produk yang harus segera dipesankan ke distribution center. Jadi hampir setiap hari mereka melakukan proses pemesanan. Sehingga di distribution center ini memang cukup padat kegiatannya, ya. Jadi dia menerima produk dari supplier, ya, kemudian menyimpan produk tersebut, ya, kemudian mulai mengambil sesuai dengan pesanan dari para outlet ya, kemudian mengirim ke outlet-outlet itu. Ya. Nah ini prosesnya, karakterisasi sistemnya kurang lebih seperti ini. Bisa difahami sampai sini? Bisa? Cukup, Pak. Oke, baik. Nah, pada saat proses picking produk, gitu ya, kegiatan yang membutuhkan waktu cukup lama, pemborosannya itu adalah pada saat proses pencarian produk. Ya. Proses pencarian produk, kemudian baru dia mengambil. Jadi bayangkan bahwa di situ ada di satu lantai itu ada raknya itu bisa 12 level ya, 12 level. Kemudian si karyawannya itu harus mengambil di setiap lorong itu. Jadi mereka banyak memboroskan waktu dengan proses pencarian. Nah, kita akan coba diskusikan bagaimana untuk meminimasi proses pencarian ini. Nah, tadi saya sampaikan seperti ini ya, di PTX ini dia ada office-nya, juga ada distribution center. Kita akan fokus kepada distribution center. Ini kalau kita lihat dari bukunya Pak Nyoman Pujawan, di distribution center ini tadi seperti ini. Jadi mereka menerima barang dari supplier, ya, dari pabrik-pabrikan. Kemudian dari distribution center akan dikirim ke outlet-outletnya. Tadi outletnya untuk yang kita teliti ini ada sekitar 200 outlet, ya, mungkin sekarang sudah lebih. Dari outlet kemudian baru dia ketemu dengan yang namanya end user atau customer. Ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, gitu, dari bukunya Tompkins itu diperoleh informasi bahwa sebagian besar biaya operasi dari distribution center ini adalah di proses picking produk tadi. Ini sampai sekitar 60% proses picking time ini. Jadi silakan Anda nanti lihat di buku Tompkins tahun 2003 gitu ya. Yang lainnya ada dari mulai proses receiving, penerimaan produk, storage, penyimpanan, dan juga shipping pengiriman. Ya. Dan yang paling memakan biaya adalah di proses picking produk ini.
Nah, ini seperti ini prosesnya. Ya. Jadi picking ini adalah kegiatan yang memang mendominasi di distribution center. Jadi memang sangat-sangat penting. Dan tadi memakan biaya sekitar 60% dari biaya operasional. Oke, baik. Nah, ini contoh kondisi layout existing pada saat ini. Ya, kondisi layout existing pada saat ini di satu lantai. Satu lantai ini ada kurang lebih 18 zona gitu ya. Satu zona ini ada satu raknya ini ada 12 level ya. Dan setiap level itu ada produknya. Di tempat ini sendiri sudah menggunakan sistem informasi yang cukup baik begitu. Jadi setiap pengambilan satu produk itu langsung di entry di situ ya, di dekat raknya itu ada keyboard untuk mengentry jumlah barang yang sudah diambil, nanti akan terkonfirmasi ke servernya berapa jumlah barang yang sisa di situ. Ya, jadi sudah cukup baik sistem informasi di sini. Hanya yang menjadi masalah tadi adalah pada proses penempatan, sehingga si helper atau si karyawan pada saat dia mau mempicking produk, dia banyak melakukan proses pencarian di sini. Ya. Nah, ini yang coba ingin kita reduksi waktu proses pencarian. Oke, nah dalam kegiatan picking ini, jadi kita fokus di kegiatan picking produk ya. Di situ ada proses perjalanan si helper tadi atau karyawan gitu ya. Artinya ada jarak tempuh di situ. Yang kedua adalah ada proses pencarian, search, pencarian produknya. Yang ketiga ada proses picking time-nya, pengambilan produknya, waktu untuk mengambil produk, atau pengambilan dan pengemasan. Kemudian juga ada proses setup dari penggantian dari satu outlet ke outlet berikutnya. Jadi satu outlet itu ada satu list pesanan, nanti begitu sudah selesai, dia akan pindah ke outlet yang lain, begitu ya, ke pesanan dari outlet yang lain. Nah, itu kita sebut sebagai setup. Ya. Jadi kalau kita identifikasi, prosesnya itu ada ini. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari keseluruhan proses yang pertama yang paling dominan adalah proses travel. Jadi keliling-keliling helper tadi atau karyawan tadi mencari produk. Ya. Jadi dia membutuhkan waktu yang hampir sampai 50%, yaitu untuk berkeliling gitu ya. Nah, itu kan waktu pemborosan. Yang kedua adalah yang memakan waktu itu proses pencarian produknya sendiri. Yang ketiga adalah pengambilan produknya, baru kemudian setup dan ada kegiatan lain-lain. Ya. Jadi kalau kita bisa menghemat di proses traveling ini, gitu ya, maka akan bisa menghemat waktu yang cukup signifikan. Ya. Jadi kita akan fokus pada travel dan search. Artinya untuk meminimasi travel dan search adalah kita merubah dari layout penempatan produk-produknya. Nah, itu seperti itu ya. Ini aliran distribusinya, bisa juga saya jelaskan seperti gambar ini. Kalau kita buatkan dalam gambar, tadi sudah saya jelaskan, supplier itu mengirim barang gitu ya. Nanti ada proses administrasi di situ, penerimaan barang, berita acara penerimaan barang dan sebagainya. Kemudian masuk ke warehouse, masuk ke distribution center tadi. Kemudian nanti si outlet yang tadi jumlahnya sampai 200 itu, dia akan meminta ke distribution center untuk dikirim produk sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan list pesanan yang sudah mereka buat gitu ya. Nah, kemudian di atasnya ini nanti ada produk, karena ini jumlahnya produknya puluhan ribu begitu ya, sehingga menjadi masalah tersendiri untuk produk-produk yang sudah kadaluarsa. Jadi produk kadaluarsa ini lumayan tidak terkendali karena jumlahnya tadi puluhan ribu tadi begitu ya. Padahal ada klausul kalau masih kurang dari 3 bulan, artinya 3 bulan, 4 bulan dan seterusnya, itu bisa kita retur ke supplier untuk diganti oleh produk yang lebih baru gitu. Nah, tetapi karena tidak terkendali, ini biasanya produk-produk yang sudah kadaluarsa ini nanti akan dimusnahkan. Nah, ini cukup memakan biaya yang cukup besar juga, kerugian yang cukup besar juga begitu ya. Walaupun tidak sampai menyebabkan PTX tadi merugi. Tapi kalau dirupiahkan, jumlah produk yang dibakar itu, yang dimusnahkan itu cukup besar juga rupiahnya. Sehingga nanti ada kasus yang kedua, kita akan coba bagaimana meminimasi produk yang retur ini,
gitu ya. Jadi sebelum 3 bulan, sebelum masa kadaluarsa habis, maka akan bisa dikembalikan ke suppliernya. Nanti kita akan buat sistem di studi kasus yang kedua. Ya. Sekarang kita akan lihat bagaimana studi kasus yang pertama adalah relayout produk dengan menggunakan yang namanya grup teknologi. Untuk meminimasi picking time atau meminimasi biaya operasional di distribution center tadi. Itu kira-kira problemnya ya. Jadi bagaimana kita bisa meminimasi waktu traveling dan waktu searching dari karyawan pada saat dia mengambil produk yang dipesan oleh para outlet. Ya. Kalau itu bisa diminimasi, maka waktunya akan tereduksi, artinya biaya operasional juga akan tereduksi. Nah, untuk mereduksi itu, diusulkan satu teknologi penempatan produk yang kita sebut sebagai grup teknologi. Nah, grup teknologi ini awalnya dirancang untuk industri manufaktur, untuk penempatan mesin. Ya, untuk penempatan mesin. Jadi di grup teknologi itu dia jalan keluar dari produk layout atau job shop ya, dari job shop yang penempatan mesinnya sesuai dengan fungsi. Jadi kalau mesin bubut, mesin miling gitu ya. Nah, kalau di job shop ini maka alirannya akan sangat kompleks. Gitu ya. Jadi begitu jobnya banyak, itu akan menjadi tantangan sendiri untuk proses penjadwalannya. Nah, yang kedua adalah flow shop. Kalau flow shop kan sesuai dengan aliran proses. Tapi kalau aliran proses, maka butuh mesin yang sangat banyak, gitu ya, sehingga butuh investasi yang besar. Nah, jalan keluarnya adalah ada yang namanya grup teknologi. Jadi mesin itu dikelompokkan berdasarkan kemiripan produk. Ya, jadi produk-produk yang mirip kita masukkan ke dalam satu sel. Nah, mesinnya itu dalam satu sel berjalan seperti flow shop, ya, sehingga proses pengendaliannya menjadi lebih memudahkan dibanding dengan yang job shop. Nah, itu awal mula dari grup teknologi. Tetapi pada penelitian ini, grup teknologi ini kita akan coba analogikan untuk di industri retail. Nah, jadi novelty atau kebaruannya di penelitian ini adalah bahwa kita bisa menemukan pemanfaatan grup teknologi yang semula di industri manufaktur kita terapkan di industri retail, tentu dengan beberapa adjustment atau beberapa penyesuaian. Nanti kita akan melihat adjustment-nya. Oke, ini teori-teori yang mendukung yang harus kita kuasai, yang harus kita persiapkan dalam penelitian ini. Tentu yang pertama tadi adalah supply chain management-nya ya. Yang kedua adalah tentang grup teknologinya sendiri, yang ketiga tentang proses pergudangan, yang keempat tentang ada beberapa riset operasi di situ yang kita pergunakan, kemudian perencanaan fasilitas dan desain fasilitas. Ya, ini teori-teori yang mendukung untuk proses penelitian yang dilakukan ini. Nah, ini metodologi penelitiannya yang sudah kita lakukan. Tadi yang sudah saya jelaskan itu adalah di karakterisasi sistem, ya, atau kita sebut sebagai studi pendahuluan atau penelitian permulaan, gitu ya. Ya, ini adalah kita melihat bagaimana sistem yang existing berproses atau proses bisnis pada sistem yang existing. Kita pelajari di sini. Tadi kita sudah temukan problemnya ya, problemnya ada di biaya operasi distribution center, ya, yang kalau kita zoom lagi itu ternyata ada di proses picking product, ya. Picking product itu kalau kita perkecil lagi ternyata ada di proses traveling dan proses searching. Sehingga tujuannya adalah bagaimana kita bisa merelayout penempatan produk dengan menggunakan metode grup teknologi tadi, ilmu tentang grup teknologi tadi, sehingga bisa meminimasi waktu pencarian dan waktu traveling karyawan dalam proses pengambilan produk tadi. Ya. Nah, ini seperti itu yang sudah saya bahas tadi. Kemudian kita coba kembangkan model umumnya, begitu ya, untuk picking time ini nanti kita akan lihat. Baru kemudian pencarian solusinya. Nah, kita menggunakan, mencoba membandingkan dua metode dalam grup teknologi, yaitu ada metode direct clustering dan ada rank order clustering. Ya. Kita bandingkan mana di antara DOC dan ROC ini yang memberikan waktu yang paling minimum, waktu yang paling minimum untuk picking produknya. Ya.
Oke, kemudian kita susun algoritmanya secara heuristik supaya lebih memudahkan dan tidak memakan waktu yang terlalu banyak untuk proses pembangkitan solusinya. Jadi ini tahapan yang sudah atau metode penelitian yang sudah kita lakukan. Jadi kalau Anda yang selain mempelajari rekayasa produktivitas yang sedang melakukan proses penelitian, ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu contoh ya, salah satu acuan bagaimana kita melakukan proses penelitian yang baik gitu. Oke, nah ini kemudian baru kita masuk ke pengumpulan dan pengembangan modelnya. Jadi kita akan lihat di satu lantai saja begitu ya, di satu lantai keseluruhan zonanya berjumlah 2.880 palet, terdiri dari kurang lebih 800 item produk ya di sana. Baik, jadi cukup kompleks ya. Nah, ini contoh data yang kita kumpulkan ya, tanggal 1 sampai tanggal 31 kita kumpulkan. Nah, ini kita lihat juga bagaimana mekanisme pengambilan atau picking produk pada kondisi yang existing. Ya. Ini biasanya operator mempersiapkan peralatan untuk picking, kemudian operator picker melakukan proses picking produk sesuai dengan EPS-nya. Kemudian jika barang habis, ya, operator memberikan informasi kepada helper, gitu ya. Nah, kemudian operator helper akan menerima informasi pengembangan produk di area storage. Operator helper mencari produk dengan acak tanpa melihat expire. Kemudian operator helper mengambil produk dengan menggunakan forklift sampai nanti akan siap dikirim. Ya, dimasukkan ke dalam palet-palet yang sudah disiapkan. Biasanya satu outlet itu bisa sejumlah palet gitu ya, kalau keranjang gitu. Nah, ini penempatan produk saat ini, jadi zona 1 sampai zona 20, zona 1 sampai zona 11 itu food, 12 sampai 17 non-food, 18, 19 food, dan 20 non-food. Ya, ini penempatan zona yang saat ini ada gitu. Jadi hanya dipisahkan berdasarkan kriteria food dan non-food. Ya. Oke, kalau kita lihat lebih jauh lagi, ya prosesnya seperti ini. Ini input yang terkendalinya adalah kegiatan pencarian produk, kegiatan menempuh produk, kemudian pengambilan, setup permintaan produk, kemudian ada kegiatan menganggur di situ. Yang tidak terkendalinya adalah jam kerja, jarak tempuh, peralatan, dan waktu setiap kegiatan. Ya, outputnya nanti kita akan dapatkan yang namanya picking time, waktu untuk proses picking produk tadi. Oke, kita coba rangkai dalam satu model matematik sederhana, gitu ya. Nah, seperti ini saja. Jadi kita ingin meminimasi waktu picking time, Z, gitu ya. Z-nya ini terdiri dari tadi, ada search time, X1, X2-nya travel time, ya. X3-nya waktu pengambilan, ya. X4-nya setup time, dan X5-nya waktu lain-lain. Fungsi kendalanya bahwa target perusahaan adalah proses picking time ini kurang dari 2 menit. Ya, kurang dari 2 menit. Kemudian dengan kendala yang lain, X1-nya kurang dari 0,4 menit, dan seterusnya. Ya. Ini kita peroleh dari informasi di lantai pabrik atau di gudang, gitu ya, di gudang. Oke, ini seperti ini. Nah, seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa model grup teknologi ini awalnya dikembangkan untuk industri manufaktur untuk penempatan mesin, tapi kita analogikan menjadi penempatan produk. Oleh karena itu ada beberapa adjustment yang kita lakukan, ya, yang perlu dilakukan.
Jadi kita menggunakan yang namanya pendekatan analogi. Jadi dalam pemodelan sistem itu ada satu pendekatan yang kita sebut sebagai pendekatan analogi. Jadi ini adalah pendekatan kreatif yang didasarkan karena adanya kesamaan antara fenomena yang berbeda tadi di manufaktur dengan di retail, gitu ya. Jadi coba kita analogikan. Oke, bisa persamaan ini bisa persamaan struktur ataupun perilaku sistem. Nah, kalau di retail dengan di manufaktur ini, nanti kita akan lihat persamaan strukturnya seperti apa, kemudian perilaku sistemnya juga akan bisa kita identifikasi. Ya. Ini adalah pendekatan yang kita gunakan. Ya. Nah, saya ambil contoh misalnya pengelompokan grup teknologi ini, kalau di industri manufaktur, ini berdasarkan kesamaan proses untuk membuat suatu part atau komponen. Ya. Nah, kalau di retail, ini pengelompokan produk berdasarkan kesamaan jenis dan kategori produk dari setiap zona. Tadi ada food dan non-food, tapi nanti kita akan coba lebih rinci lagi, tidak hanya food dan non-food, tapi akan ada pengelompokan yang lebih kecil lagi. Yang kedua, misalnya mengidentifikasi komponen apa saja yang akan diproses di setiap mesin. Kalau di retail, ini menentukan kategori produk dari setiap produk yang ada, yang akan di-picking di setiap zonanya. Kemudian yang ketiga, identifikasi setiap mesin-mesin yang terlibat dalam proses produksi untuk setiap komponen. Kalau di industri retail adalah mengidentifikasi setiap zona yang terlibat dalam proses picking. Ini analogi yang kita lakukan dari grup teknologi dengan di industri retail. Nah, ini adalah novelty yang dihasilkan dari penelitian ini. Kebaruan yang dihasilkan dari penelitian. Nah, tadi juga sudah disampaikan, ya coba kita membandingkan dua metode dari grup teknologi. Ada DCA ya, dan metode ROC. DCA adalah Direct Clustering Algorithm, sedangkan ROC adalah Rank Order Cluster. Kita akan membandingkan dua pendekatan ini, nanti akan diambil mana yang memberikan picking time yang paling minimum. Oke. Nah, ini penerapan algoritmanya, gitu ya. Jadi kita lihat tadi, untuk yang food kita bagi lagi. Ada yang namanya, ini yang food ya. Jadi food ini kalau tadi kan hanya food dan non-food, nah di pendekatan grup teknologi kita bagi menjadi yang lebih kecil lagi. Food itu ada yang cooking basic atau BC, ada yang baking needs atau BN. Cooking basic terdiri dari, karena kebetulan ini saya sebutkan merek-mereknya saja gitu ya, A, B, C, D, dan seterusnya. Lalu untuk baking needs ada A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian ada BS atau biskuit A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi pengelompokannya jauh lebih rinci daripada yang kondisi yang existing. Kalau existing hanya food dan non-food. Sehingga misalnya ada outlet yang memesan gula merek A, maka si helper tadi, si karyawan, dia harus mencari gula merek A itu adanya di mana. Tapi kalau kita kelompokkan menjadi lebih detail, lebih rinci, tadi, oh kalau merek A itu adanya di kelompok cooking basic, jadi si dia tinggal pergi saja langsung ke cooking basic. Itu akan meminimasi proses pencarian, meminimasi waktu untuk pencariannya. Otomatis travelingnya juga menjadi lebih pendek, gitu. Ya, karena dia tidak melakukan proses atau proses pencariannya menjadi lebih singkat. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Nah, ini contoh gitu ya. Tentu tidak saya bahas di sini karena ini dalam materi untuk di sistem produksi ya. Di mata kuliah sistem produksi tentu Anda sudah belajar juga gitu ya bagaimana mengelompokkan berdasarkan direct clustering algorithm atau berdasarkan rank order cluster. Kita sudah belajar ya. Ini penempatannya seperti ini. Tentu kalau di tugas akhir ini kita bikin saja softwarenya akan sederhana ya, tidak terlalu rumit begitu. Pakai Excel juga bisa ya. Nah, untuk direct cluster algorithm diperoleh pengelompokan yang seperti ini ya. Zona 1 itu adalah food dan non-food, kategori produknya tadi ada SN, BR, dan seterusnya. Nah, tadi sudah dijelaskan misalnya tadi ada baking, cooking gitu ya. Nah, tadi ada cooking basic, ada baking needs, dan seterusnya. Ya. Ini nama-nama pengelompokannya, BC, BN, BS, dan seterusnya.
ya. Ini di zona 1 menjadi ini, di zona 2 menjadi ini, di zona 3 dan seterusnya sampai ke zona 20 ya, sampai ke zona 20. Nah, ini untuk yang rank order cluster ya, pengelompokan berdasarkan rank order cluster diperoleh pengelompokan yang seperti ini ya. Jadi agak ada perbedaan dengan yang direct clustering algorithm. Nah, nanti di antara dua ini kita akan simulasikan ya, bikin program lagi sendiri, bisa menggunakan ProModel ya, kebetulan di sini digunakan ProModel. Nanti kita akan lihat di antara ROC dan DCE tadi mana yang memberikan waktu yang paling minimum. Nah, ini perbandingan hasil dari DCE dan ROC-nya ya. Oke. Nah, kemudian dari situ kita nanti akan pilih, kebetulan yang dipilih di sini adalah yang ROC, ya, yang ROC memberikan kinerja yang lebih baik, baru kita kemudian masuk ke penentuan penempatan produknya. Ya. Jadi ambil data hasil pengelompokan metode ROC dan seterusnya, gitu ya, kita kelompokkan sesuai dengan metode ROC. Nah, yang kedua juga kita lakukan pengelompokan berdasarkan produk mana yang paling sering dipesan dan mana yang lambat dipesan. Ya. Jadi selain tadi food juga dikelompokkan lagi berdasarkan kelas-kelas yang lebih kecil, non-food juga dikelompokkan lagi berdasarkan kelas-kelas yang lebih kecil. Produknya juga kita kelompokkan berdasarkan frekuensi pemesanan. Jadi kita bagi dalam 3 kelompok, ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Kelas A itu adalah untuk produk dengan pengambilan di atas 4.654 kali, ya. Untuk kelas B itu antara 1.163 sampai 4.654, untuk kelas C yang kurang dari 1.163 gitu ya, persatuan waktunya ya. Nah, ini kita masukkan nanti, ini ada yang kelas A berarti dia fast moving, yang kelas B berarti moderat, yang kelas C berarti slow moving. Nah, itu juga nanti akan berpengaruh pada proses pengaturannya. Tadi supaya waktu pencarian menjadi lebih pendek, kalau yang fast moving kita tempatkan di tempat yang memang lebih memudahkan si helper untuk mengambil. Ya. Nah, itu seperti itu. Jadi ada dua tadi ya, ada pengelompokan berdasarkan grup teknologi tadi, dan juga pengelompokan berdasarkan frekuensi, ya, frekuensi pengambilan. Nah, kemudian sesudah itu baru kita lakukan penempatan produk. Saya ambil ini tadi di beberapa di zona 11 misalnya ya. Zona 11 ada rak 8, rak 7, rak 6, rak 5 dan seterusnya. Ini ada lines-nya dan seterusnya. Ya, seperti ini. Nah, baru kemudian kita analisis dan validasi dari hasil penelitian ini, kemudian kita bandingkan dengan kondisi yang existing. Ya, mana yang memberikan kinerja yang lebih baik. Dan ternyata dari hasil pengujian dan validasi tadi, kita peroleh bahwa yang paling memudahkan untuk picker mengambil produk atau picking produk dengan waktu yang lebih pendek, jarak yang lebih pendek, dari hasil penelitian ini dengan menggunakan metode ROC tadi. Ya. Dengan menggunakan metode grup teknologi, algoritmanya ROC, ditambah dengan pengelompokan berdasarkan frekuensi pemesanan. Jadi ini salah satu contoh begitu bagaimana kita meningkatkan produktivitas di industri retail untuk meminimasi biaya operasional gitu ya, dengan menggunakan dengan berbasis kepada teknologi relayout yang kita sebut sebagai grup teknologi. Nah, itu mungkin satu contoh kasus. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan tunjukkan contoh kasus yang kedua, yaitu penggunaan aplikasi Android ya untuk merancang sistem isyarat dini bagi produk-produk yang mau kadaluarsa. Ya, nanti itu sebagai contoh kasus yang kedua. Nah, saya harap dari contoh-contoh yang kita berikan ini Anda bisa terbuka wawasan gitu ya, bahwa banyak cara untuk meningkatkan produktivitas di industri, apakah itu industri manufaktur ataupun di industri retail. Ya. Baik, nanti kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab kalau memang ada yang mau ditanyakan. Ya, saya lanjutkan ke sesi berikut ya.